Kompleks militer Amerika di Israel menjadi sasaran serangan rudal Iran pada insiden yang terjadi pada Rabu pagi. Ledakan dahsyat menghancurkan fasilitas utama, menewaskan setidaknya 500 personel, petugas medis dan tim paling mematikan terhadap pasukan Amerika di wilayah Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Pasukan darat dan udara segera dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan mengamankan lokasi. Iran melalui kantor berita resmi mereka mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan menyatakan bahwa targetnya adalah fasilitas militer Amerika yang dianggap sebagai ancaman strategis terhadap keamanan nasional Iran. Pihak intelijen Amerika kini tengah menilai kerusakan, jumlah korban, dan kemungkinan serangan lanjutan, sementara pemerintah Amerika memanggil rapat untuk menentukan bagaimana rudal mampu menembus pertahanan udara dan sistem keamanan kompleks tersebut. Ledakan ini menimbulkan kegaduhan internasional dengan negara-negara sekutu Amerika mengekspresikan keprihatinan mereka dan menyerukan penahanan eskalasi konflik. Di sisi lain, analis militer memperingatkan bahwa serangan ini dapat menjadi titik balik strategis di Timur Tengah yang bisa memicu reaksi berantai dari berbagai aktor regional. Sementara itu, warga sipil di sekitar daerah Beersheba dan sekitarnya melaporkan kepanikan massal dengan warga meninggalkan rumah dan mencari tempat aman. Laporan awal menunjukkan bahwa meskipun lokasi serangan adalah kompleks militer, gelombang ledakan terdengar hingga beberapa kilometer dari titik jatuh rudal. Keamanan lokal kini diperketat dengan patroli tambahan dan pembatasan akses di area sekitar kompleks militer. Serangan rudal Iran terhadap kompleks militer Amerika di Israel tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka yang besar, tetapi juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur militer yang krusial. Beberapa pusat komando dan kontrol operasional lumpuh total, sementara gudang amunisi mengalami kerusakan parah akibat ledakan sekunder. Para analis militer menilai kerusakan ini akan memengaruhi kemampuan Amerika untuk menjalankan operasi di wilayah Timur Tengah dalam jangka pendek hingga menengah. Dan beberapa pejabat menekankan bahwa efek jangka panjang terhadap moral dan kesiapan operasional pasukan bisa lebih parah daripada kerusakan fisik semata, karena rasa aman di wilayah yang sebelumnya dianggap stabil kini runtuh. Detik-detik setelah ledakan pertama, kompleks militer Amerika di Israel berubah menjadi zona kekacauan total. Ledakan dahsyat merobek gedung-gedung komando, hanggar pesawat, dan gudang amunisi, menciptakan awan asap tebal yang menyelimuti seluruh area. Sirine darurat berbunyi tanpa henti, sementara gelombang panik menyebar ke seluruh pasukan yang masih berada di kompleks. Petugas medis, tim penyelamat, dan unit keamanan segera dikerahkan menghadapi reruntuhan, kebakaran, dan risiko ledakan sekunder akibat amunisi yang meledak. Laporan awal dari lapangan menunjukkan bahwa gelombang pertama rudal Iran menimbulkan korban besar. Puluhan personil tewas di tempat, beberapa lainnya terjebak di bawah reruntuhan beton dan baja yang hancur. Evakuasi darurat menjadi prioritas, namun kondisi medan yang rusak membuat proses penyelamatan menjadi lambat dan berbahaya. Beberapa kendaraan medis terpaksa berhenti di jalan yang hancur, sementara helikopter evakuasi harus menunggu hingga asap tebal menipis sebelum bisa mendarat. Di satu sisi, unit-unit militer yang selamat segera mengamankan perimeter, mencoba menahan potensi ancaman tambahan. Beberapa sumber mengatakan bahwa rudal sekunder dan pecahan amunisi yang meledak menimbulkan luka serius pada personil yang sebelumnya selamat dari ledakan utama, menambah jumlah korban secara dramatis. Tim anti peledak dikerahkan untuk menilai sisa amunisi yang masih aktif agar ledakan tambahan bisa dicegah. Selain korban militer, dampak fisik terhadap infrastruktur sangat besar. Pusat komando komunikasi lumpuh, beberapa radar pertahanan hancur, dan sebagian besar fasilitas logistik tidak dapat digunakan. Hal ini memaksa para pejabat senior untuk memindahkan koordinasi ke lokasi darurat alternatif di luar kompleks. Seorang jenderal yang berada di lokasi mengatakan bahwa ini adalah salah satu serangan terkoordinasi paling presisi yang pernah mereka alami, menembus pertahanan udara dan menghancurkan fasilitas vital dalam hitungan menit. Warga sipil di sekitar kompleks juga merasakan dampaknya. Gelombang ledakan terdengar hingga beberapa kilometer, memicu kepanikan dan evakuasi spontan.
Jalan-jalan menuju kompleks ditutup, sementara unit keamanan lokal menambah patroli dan mendirikan pos pengamanan untuk mengontrol arus warga yang mencari perlindungan. Beberapa rumah di pinggiran kota Beersheba mengalami kerusakan akibat gelombang ledakan, dan pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan darurat. Dalam laporan awal dari Pentagon, beberapa pejabat tinggi militer Amerika termasuk di antara korban tewas. Sumber anonim menyebut bahwa kehilangan para perwira senior ini bisa berdampak langsung pada koordinasi operasi militer Amerika di seluruh Timur Tengah, memperlambat respon dan strategi pasukan di wilayah konflik. Beberapa unit yang tengah mempersiapkan operasi ke target regional harus ditunda atau dialihkan karena kerusakan fasilitas dan hilangnya komando lapangan. Tim intelijen Amerika langsung memulai investigasi di lokasi serangan untuk menentukan jalur peluncuran rudal, jenis persenjataan yang digunakan, dan potensi ancaman tambahan. Kekuatan rudal presisi Iran yang mampu menembus pertahanan kompleks menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan pertahanan udara dan intelijen Amerika di wilayah ini. Analisis awal menyebutkan bahwa ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga ujian terhadap kemampuan Amerika mempertahankan posisinya di Timur Tengah. Dampak psikologis terhadap pasukan yang selamat sangat signifikan. Beberapa personil dilaporkan mengalami trauma berat, sementara moral unit-unit militer menurun drastis. Seorang perwira yang diwawancarai di lokasi menyatakan bahwa tidak ada lagi yang merasa aman di sini. Dalam beberapa menit, seluruh rasa aman yang kami miliki lenyap begitu saja. Hal ini menekankan bahwa serangan ini tidak hanya menghancurkan fisik fasilitas, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan moral dan psikologis di antara personil militer. Sementara itu, pihak Iran melalui kantor berita resmi mereka menegaskan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari operasi strategis yang mentargetkan fasilitas militer Amerika yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. Pernyataan ini menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan pejabat Amerika dan sekutu regional yang memperingatkan potensi eskalasi konflik lebih lanjut. Setelah ledakan dahsyat yang menghancurkan kompleks militer Amerika di Israel, Pentagon langsung mengerahkan tim krisis untuk menilai kerusakan dan merumuskan langkah respons. Koordinasi darurat dilakukan dengan komando pusat, markas regional, dan unit lapangan yang selamat. Namun kendala infrastruktur dan kerusakan sistem komunikasi membuat proses koordinasi berjalan lambat. Beberapa pejabat senior yang tewas dalam ledakan membuat rantai komando terganggu, memaksa pengambilan keputusan darurat oleh perwira tingkat menengah. Laporan awal menyebutkan bahwa sebagian besar fasilitas utama, termasuk hanggar pesawat, gudang amunisi, dan pusat komando, hancur total. Ini menimbulkan hambatan besar terhadap kemampuan Amerika untuk menjalankan operasi militer di wilayah tersebut. Beberapa analis militer menekankan bahwa kerusakan ini menimbulkan celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh Iran maupun aktor regional lain yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Respons lapangan dilakukan dalam dua fase. Pertama, penyelamatan korban dan evakuasi personil yang terluka. Tim medis darurat bersama unit penyelamat menembus reruntuhan dan kebakaran untuk mengevakuasi tentara yang masih hidup. Kedua, pengamanan area dan pemulihan kontrol terhadap fasilitas yang masih dapat digunakan. Patroli darat dan udara ditingkatkan, sementara sistem pertahanan di sekitar kompleks diperkuat untuk mencegah serangan tambahan. Dampak strategis dari serangan ini segera dirasakan. Beberapa operasi regional Amerika mengalami penundaan karena fasilitas peralatan dan pusat komando tidak dapat digunakan. Kehilangan pejabat senior juga membuat pengambilan keputusan militer menjadi lambat dan berisiko. Beberapa pejabat menekankan bahwa serangan ini bukan hanya soal korban fisik, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan, memberikan keuntungan strategis sementara kepada Iran. Reaksi internasional juga mulai mengalir. Sekutu Amerika, termasuk negara-negara NATO, menyatakan keprihatinan mereka dan menyerukan agar konflik tidak meluas. Pihak diplomatik Amerika menekankan pentingnya menahan eskalasi, namun beberapa pejabat militer memperingatkan bahwa serangan presisi Iran bisa menjadi tanda bahwa wilayah ini semakin rawan terhadap konflik terbuka. Iran menegaskan bahwa serangan ini adalah bagian dari operasi strategis untuk mentargetkan fasilitas Amerika yang dianggap sebagai ancaman.
Pernyataan resmi dari Teheran menegaskan bahwa serangan ini bersifat peringatan, namun secara implisit membuka peluang untuk aksi lanjutan jika mereka menilai kepentingan nasional mereka terancam. Pernyataan ini meningkatkan ketegangan di wilayah yang sebelumnya sudah sangat sensitif, memicu peringatan dari sejumlah negara regional dan internasional agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut. Di lapangan, kondisi setelah serangan masih sangat kritis. Beberapa gedung yang hancur sebagian masih menyimpan amunisi aktif, sehingga tim anti peledak bekerja ekstra keras untuk mengamankan lokasi. Kebakaran masih terjadi di beberapa titik, sementara asap tebal menyelimuti area kompleks dan sekitarnya. Evakuasi warga sipil di pinggiran kompleks dilakukan secara bertahap, menambah tekanan logistik bagi pihak keamanan dan pemerintah setempat.